Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di depan gue sekarang guys, kita baru aja kedatangan dua buah speaker Bluetooth portable dari Bose, yaitu ada Bose SoundLink Revolve 2 dan Bose SoundLink Revolve Plus 2. Jadi bukan 2 Plus ya, tapi Plus 2. Kedua speaker ini bisa dibilang merupakan versi update dari yang sebelumnya, which is gue sendiri jujur belum kesampaian pegang guys, karena dulu gue udah punya si legendary speaker Bose SoundLink Mini yang sekarang akhirnya gue udah kasih ke nyokap gue buat dia pakai selama dia work from home. Makanya sekarang gue masih mencari pengganti si speaker SoundLink Mini guys, karena jujur itu speaker yang menurut gue berkesan banget dan sampai sekarang gue masih belum ketemu nih penggantinya. Nah, apakah speaker ini cocok untuk menggantikan dan apakah ini worth it untuk dibeli? Penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum kita bahas detail guys, pasti teman-teman pada nanyain apa sih bedanya sama yang versi sebelumnya, karena kalau kita lihat dari tampangnya ini kurang lebih sama sih ya. Jadi, setelah gue tanya ke Bose, katanya bedanya pertama ada di tulisan bagian belakangnya ya, jelas lah ya. Yang barunya tulisannya udah pakai 2 dan juga plus 2, sedangkan yang lama kan yang nggak ada tulisan 2-nya. Kemudian, untuk fisiknya sendiri, kayaknya dari segi build quality katanya juga lebih strong bahannya dibandingkan yang sebelumnya. Plus, yang ini juga udah IP55, which is improvement dari sebelumnya yang cuma IPX4. Dan yang terakhir adalah di bagian baterai, which is katanya baterainya jauh lebih awet, which nanti kita akan juga tes di video hari ini. Oke? Langsung aja kita bahas lebih detail ke bagian desainnya. Secara desain, gue suka sih bisa dibilang, karena emang gue pengen banget cobain dan akhirnya kesampean nyobain. Keduanya ini kalau gue bisa kasih kalian gambaran, mungkin bisa dibilang kayak termos kali ya. Kayak termos minum botol air gitu guys. Cuma bedanya yang di Revolve Plus 2 ini udah ada pegangannya, jadi lebih mirip lagi sama termos. Nah, untuk bagian bodi keduanya sama bahannya aluminium metal gitu yang super solid banget, kokoh banget, dan untuk bagian atas dan juga bagian bawahnya ini dia pakai bahan karet. Jadi untuk ukurannya sih gue rasa juga udah cukup oke lah untuk ukuran portable speaker yang compact dan kerasa padat banget kayak gini. Dan seperti yang gue bilang tadi juga, karena bentuknya kayak termos, jadi kalau kalian mau bawa ini kemana-mana kayak diselipin aja di dalam tas gitu, itu bakalan lebih gampang ya, ala-ala kayak kalian masukin botol minum gitu lah. Dan beratnya sendiri juga masih dalam kategori nyaman lah, nggak ngeberatin tas kalian banget, jadi kalau kalian mau bawa speaker ini kemana-mana, buat ini jalan-jalan, masih tergolong oke juga. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawah dari kedua speaker ini guys, adalah banyak lubang-lubang kecil itu, di mana di dalamnya ini adalah si speakernya tadi. Dan speakernya ini modelnya 360 derajat, jadi dia ngeluarin ke segala sisi guys suaranya, jadi kalian bisa taruh di tengah, terus dia bakal muterin ke satu ruangan, nggak perlu menghadap kalian banget. Kemudian kalau kita cek di bagian belakang, ada dua buah port, di mana portnya masih micro USB dan ada 3,5 mm yang disusun secara horizontal dan vertikal di keduanya ini. Jadi agak beda-beda dikit. Tapi ya gitu guys, sayang banget, sayang kebangetan kenapa Bose pakai micro USB lagi guys di sini. Padahal Bose SoundLink Mini yang sebelumnya aja udah di-upgrade ke Type-C ya. Andai aja ini udah pakai Type-C ya pasti teman-teman juga yang udah pakai Type-C bakal lebih welcome dibandingin pakai micro USB lagi. Untuk bagian atas dipakein bahan karet ini menurut gue secara penggunaan enak guys, karena buat dipegang gitu jauh lebih nge-grip, jauh lebih enak, dan klaimnya Bose ini dipakein karet biar tahan airnya lebih kuat dan juga tahan benturan kalau seandainya speaker ini kayak jatuh, dan ini juga bisa berfungsi buat melindungi dari debu gitu-gitu guys. Bagian atas terdapat tombol yang cukup banyak, ada tombol power, Bluetooth, auxiliary, volume up and down, dan juga tombol multifunction. Itu banyak banget fitur-fitur yang kalian bisa pakai dari tombol tersebut. Bagian bawah juga dilapisi karet supaya lebih kokoh dan nge-grip, jadi nggak gampang geser gitu guys pas kalian muter lagu yang kenceng ngebassnya misalnya. Kan rata-rata kan kalau speaker yang bagian bawah karetnya itu kurang kuat, dia gampang goyang. Dan di bagian bawahnya lagi itu juga ada 4 buah pin untuk wireless charging. Jadi kalau kalian mau pakai fitur wirelessnya itu kalian mesti beli aksesorisnya secara terpisah. Plus ada lubang baut, ini 1/4 inch thread ya. Jadi kalau kalian mau pakai di tripod itu bisa di mount di tripod. Oke, sekarang kita bahas ke fitur-fitur yang ada dari kedua speaker ini. Yang pertama adalah si 360 degree sound, itu yang paling di-highlight dari si Revolve ini, yang membedakan juga sama produk-produk Bose yang lainnya, karena kayak misalnya si Bose SoundLink Mini yang gue pakai sebelumnya, dia kan cuma satu arah suaranya. Kalau ini guys, dia bisa 360 derajat, dan suaranya sendiri menurut gue oke banget, konsisten dan stabil, which is nanti gue akan coba elaborate lebih dalam.
Kemudian dari sisi baterai juga, untuk generasi kedua ini improvementnya cukup lumayan guys. Klaim Bose sendiri itu mencapai 13 jam buat si Revolve 2 yang kecil. Sebelumnya itu cuma 12 jam dan juga 17 jam untuk Revolve Plus 2. Sebelumnya itu cuma 16 jam. Gua sendiri ngetes kedua speaker ini di rumah selama 9 jam nonstop buat dengerin lagu dan juga nonton Netflix dengan volume sedang sekitar 50-60% dan baterainya itu cuma berkurang dari 100% ke 80%. Jadi kalau kalian pakai speaker ini dengan volume nggak full sih mungkin kalian pasti dapat lebih daripada yang si Bose klaim tadi. Yang berikutnya adalah si IP55 certification, di mana speaker ini bisa anti sama air, sama debu yang bakal masuk, jadi aman guys. Kalian bisa bawa ini kena cipratan air segala macam juga. Oke, gue sendiri udah nyobain, gue tes dicipratin air nggak masalah dan speakernya juga masih berfungsi dengan baik. Jadi aman buat main air dan bisa dibilang ini sedikit upgrade lah dibandingkan sama versi sebelumnya yang cuma IPX4. Oke, untuk konektivitas sendiri bisa melalui Bluetooth. Atau kalau HP kalian ada NFC, kalian bisa pakai NFC-nya tuh simple banget juga, kayak cuma ditempelin doang guys. Ke bagian atas HP-nya dia akan langsung connect kalau HP kalian lagi ada NFC gitu guys. Dan buat yang nggak punya NFC itu ya gampang banget, tinggal pakai Bluetooth aja. Atau kalau HP kalian nggak ada Bluetooth-nya, mungkin kalian mesti ganti HP. Atau kalian bisa pakai kabel sih, dia masih ada kabel auxiliary juga di bagian belakang. Jadi kalau kalian mau colokin ke komputer, ke TV, yang ada auxiliary-nya itu bisa. Nah, salah satu fitur lagi yang tersedia dari kedua speaker ini adalah namanya Party Mode di aplikasi Bose Connect, yang mana dia bisa menghubungkan dua buah speaker ini menjadi satu speaker, satu grup gitu guys, mirip-mirip kayak fitur TWS itulah. Settingnya juga gampang banget di aplikasinya Bose Connect, kalian bisa download aplikasinya di App Store dan Play Store. Jadi setelah kalian connect, di sini kalian bisa pakai tadi kayak gue bilang sebagai grup, jadi kalau sebagai grup dia muter satu lagu dengan sama guys, dua-duanya stereo, atau kalau kalian pilih mode yang lain yaitu mode stereo itu juga bisa, kalian bisa pakai ini jadi kiri dan kanan gitu guys. Itu akan memberikan soundstage yang lebih luas lagi, lebih lebar, lebih wah. Jadi kayak kalian tuh kalau gua selalu bilang kalau punya speaker yang TWS gitu kan pasti bikin soundstage-nya jadi lebih lebar, tapi ini soundstage ditambah sound quality yang gila banget dari speaker ini. Jadi pengalamannya bisa dibilang ya super immersive gitu lah guys, kayak ada speaker kiri kanan. Oke, masuk ke kualitas suara. Nah, ini yang paling penting sih bisa dibilang ya dari sebuah speaker. Dan ya gua sih bisa bilang karena Bose emang favorit gua banget untuk urusan kualitas suara, jadi mungkin gua rada bias ya di sini ya. Menurut gua sih suaranya itu nggak yang terlalu bass heavy, terlalu gimana banget, tapi dia lebih ke clear dan balance antara bass dan treble-nya. Nggak cempreng, nggak mendem, dan ketika dipakai nonton film, kita bisa denger dialognya dengan jelas. Untuk ketika ada kayak tembak-tembakan, background sound-nya itu semua kerasa imersif banget. Pas ada ngomong suaranya kecil pun juga oke, dan istilahnya tuh nggak ada yang nggak balance lah. Gue bingung gimana caranya mereka menghasilkan sound signature yang kayak gitu, tapi menurut gue, ya balik lagi gue emang suka sama sound profile-nya si Bose. Dan kalau kalian ngomongin volume emang paling kencang ya tetap di versi yang gede sendiri, tapi overall sih oke banget buat kalian pakai untuk nonton, untuk dengerin musik, nonton film gitu-gitu guys. Dan fitur 360 degree-nya tadi menurut gua bisa dibilang kayak ini tuh SoundLink Mini dalam ukuran 360 derajat, jadi suaranya konsisten banget. Dan untuk ukuran ruangan sendiri menurut gua, kalau ruangan kalian kayak gua gini guys, itu suara 50-60% udah lebih dari cukup. The target for the ceases to survive. The target for the ceases to survive.
Oke, ngomongin soal kekurangan. Pertama, di aplikasinya sendiri sayang, itu nggak ada fitur equalizer untuk mengatur preset secara manual. Jadi kalau kalian nggak kayak gua yang suka sama sound signature-nya si Bose, kalian bakal mungkin agak ribet, atau kalau kalian pakai Android, mungkin kalian bisa atur dengan aplikasi third party. Semoga aja nanti ada update lanjutan di aplikasi Bose, karena di sana sih kalau nggak salah Bose sudah menjelasin kalau bakalan ada update di aplikasi Bose Connect-nya. Oke, kesimpulan time untuk harganya sendiri guys. Bose Indonesia udah ngerilis resmi guys, SoundLink Revolve 2 ini di harga 4,3 juta rupiah, sedangkan Revolve Plus 2 itu di harga 5,9 juta rupiah. In terms of price, emang cukup subjektif sih, baik lagi ya ke kebutuhan masing-masing aja. Tetapi secara level, gua bisa bilang sih ini tuh the ultimate, the end game of portable Bluetooth speaker yang ya bisa dibilang semuanya udah mantep lah. Secara overall tuh gue ngerasa speaker ini bisa dibilang kualitas suaranya kayak sama SoundLink Mini Bose gue yang legendaris, tetapi dibikin 360 derajat. Jadi dari angle manapun kalian bisa mendapatkan suara yang enak. Cuma memang tetap ada kekurangannya guys. Misalnya tadi kayak portnya dia masih pakai micro USB yang gue nggak ngerti kenapa nggak dipakai ke Type-C. Padahal SoundLink Mini juga udah pakai Type-C. Plus satu lagi, ini ngecasnya karena mungkin masih pakai micro USB ya, ini cukup lama guys. Kalian butuh sekitar 4 jam buat ngecas dari 0 sampai 100%. Itu dengan charger bawaannya ya. Jadi kalau kalian mungkin ganti charger yang lebih kencang, mungkin bakal lebih cepat, tapi gue sendiri belum coba. Kemudian untuk aplikasi Bose Connect-nya juga masih minim fitur guys. Jadi kita masih nunggu untuk update berikutnya dari Bose. Which is ya semoga dalam waktu dekat ini di-update. Oke, I think that's it guys. Itu tadi untuk review dari speaker Bose SoundLink Revolve 2 dan juga Revolve Plus 2. Gimana menurut kalian tentang speaker ini? Apakah worth it untuk dibeli dengan harga segitu? Tulis aja langsung komen kalian di bawah. Dan jangan lupa klik like di video ini kalau kalian suka, share juga video ini kalau teman-teman lagi nyari di ultimate Bluetooth speaker. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube Best Indo Tech biar nggak ketinggalan dengan konten tech and gadget yang berikutnya. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Battery 40%, battery 70%. Connected to Galaxy A50s.